Kak Dian, gimana nih Kak kabarnya? Halo, baik, alhamdulillah. Lagi cerah Alhamdulillah. di Bali. Wih, oke. Gimana nih Kak kesibukan dari Kak Dian, kesibukan Kunang Jawari lagi ngapain aja sih akhir-akhir ini? Sekarang kita lagi eksperimen bahan, material baru, jadi mudah-mudahan aja sih bisa cepat keluar. Oke, Tahun ini mudah-mudahan kita ada keluar bahan baru. oke, wah keren banget. Amin, amin, amin. Oke, ngobrolin soal Kunang Jawori nih. Aku kemarin kan ada riset juga nih ya Kak di Instagramnya. Dan itu keren banget, unik banget karena Kunang Jawori ini menggunakan sampah logam ya Kak. Boleh nggak sih Kak cerita, sharing dikit gimana sih ceritanya bisa dibangunnya Kunang Jawori ini, terus juga menggunakan sampah logam gitu kok bisa sih diolah jadi perhiasan yang bernilai? Wah panjang nih ya ceritanya sebenarnya. Nggak apa-apa kan? Iya. Eee, iya, sebenarnya dimulai dari kita sebenarnya bertiga di Kunang Jewelry itu, jadi founder-nya tuh ada 3. Awalnya dari, itu nggak lepas dari karirku sebagai seorang jewelry designer sebenarnya. Jadi sebelum mulai Kunang Jewelry itu, aku tuh di industri kurang lebih 12, 11, 12 tahun di industri perhiasan. Cuman biasanya kan kita, bikinnya luxury jewelry ya. Nah kemarin itu, eee semakin dalam ada di industrinya, kita semakin paham tentang kondisi-kondisi yang ada di industri perhiasan itu sendiri. Salah satu yang paling kental banget itu supply chain. Jadi mulai dari materialnya itu diambil, sampai bahkan ketika pembuatannya. Nah itu yang mau kita kok ini gimana ya gitu, sedangkan itu kan passion ya, maksudnya aku ada di industri ini tuh, karena passion memang di jewelry. Nah pas, aku pribadi punya kesempatan buat, mengunjungi, jadi mengunjungi, beberapa pertambangan batu mulia dan logam mulia yang ada di Indonesia. Nah di situ baru mulai sadar, oh ternyata isu-isu yang ada di luar sana ternyata juga sama, dan itu ternyata international issues. Nah itu mulai dari situ, cuman kan apalah aku gitu yang hanya jewelry designer gitu kan, nggak bisa ngapa-ngapain kecuali bikin perhiasan. Jadi, gimana caranya waktu itu mikir gimana caranya bisa, mengeluarkan isu itu, tapi dalam kemasan yang cantik, dengan kemampuan yang, kita bisa gitu. Nah, aku nggak punya kemampuan bisnis sama sekali, terus, sebagai seorang desainer ya, orang-orang yang ada di industri kreatif kan biasanya kemampuan administrasi itu jelek sekali ya, kita kita punya punya tempatnya sendiri, sedikit banyak. Nah itu aku mulai pitching ke beberapa orang. Nah di situ, mau nggak jadi partner, aku punya ini loh segala macam. Terus akhirnya, ketemu nih ada 2 orang lagi, sekarang mereka fokus si satu itu lebih ke arah, marketing sama bisnis, satu lebih ke legalnya. Nah, legalnya itu lebih ke arah legal dan administrasi. Nah, di situ baru kita, oh ya kita mulai eksperimen bahan, gimana caranya kita mengeluarkan isu ini, cuman kalau kita menggunakan material yang sama, itu kan orang nggak mudeng ya. Jadi kayak, kalian koar-koar masalah ini, tapi kok kalian melakukan hal yang sama, gitu. Dan dari situ kita cari alternatif material lain. Nah, di situ mulai kita cari salah satu yang kita tujukan itu, gimana caranya biar nanti produknya bukan produk artisan. Jadi tetap bisa diproduksi, walau bukan produksi massal, tapi tetap bisa diproduksi, gitu. Terus gimana juga caranya biar, eee, kita bikinnya nggak cuma satu, nggak cuma 2, terus sekali bikin tuh harus lama gitu, nah itu kan agak susah juga ya, karena sebagai bisnis kita juga harus sustainable juga, jadi harus menjual juga. Nah, di situ kita mulai ngolah beberapa material yang versatile, maksudnya versatile ke arah sana. Nah, ketemu deh, terus waktu itu agak belagu aja sih, karena kan sebagai jewelry designer kan kita, bikinnya dari logam ya. Tapi waktu itu nyoba material lain, padahal sebenarnya nggak paham. Akhirnya mulai, ya udah sih ngapain kita ribet-ribet, kita mulai, ngerjain logam aja, tapi logam yang seperti apa, tuh. Nah itu akhirnya mulai karena memang cukup aktif ya di komunitas-komunitas lingkungan hidup, jadi mulai eksperimen beberapa logam yang sampahnya tuh banyak. Nah dari situ deh, cukup lama kok, 1 sampai 1,5 tahun kita tuh eksperimen bahan. Oh, oke. Kalau membedakan, apa sih, Kak, yang membedakan logam biasa sama logam ini? Maksudnya, apakah dia punya keunikan sendiri gitu atau gimana? Nah, sebenarnya sih enggak ya. Jadi Mmm, logam itu salah satu material, alami, logam kan dari alam ya, mhm. salah satu material alami yang satu-satunya yang bisa di-recycle terus-terusan.
Jadi, Oke. nah sekarang penggunaan logam itu masih udah sangat-sangat banyak karena logam kan sebenarnya udah digunakan dari dulu ya, tapi sekarang tuh makin banyak karena logam itu salah satu material utama untuk perkembangan teknologi. Jadi yang Mhm. ada di teknologi itu, jadi alat-alatnya, hardware-nya itu pasti punya logam. Oke, Nah jadi lebih mhm, mudah mencarinya ya, Kak, ya? lebih mudah mencarinya, cuman yang kita cari itu ada beberapa. Jadi kayak, Mmm. kalau sampahnya sendiri, biasanya dibagi 2. Ada yang, berkarat, ada yang enggak. Yang berkarat itu maksudnya mengandung besi dan ada yang Mmm. tidak. Dan kita ngambilnya yang tidak mengandung besi. Tapi tetap Oh, pasti oksidasi sih, gitu. Dan itu eksperimennya lebih ke arah sana, gimana caranya biar oksidasinya nggak cepet, gitu. oke, keren keren keren. Oke, kalau, Kunang Jawari ini tuh, Kak, apakah punya filosofi berbeda-beda gitu? Soalnya aku kan juga ada lihat di highlight-nya kan, kayak ada namanya gitu, itu gimana tuh, Kak? Kalau namanya sendiri sih enggak ya, cuman Mhm. ada beberapa yang kita sengaja buat untuk program kita. Jadi kayak Mmm. lepas, itu kita bikin upcycling, kalau lepas itu kita nggak recycle, kita upcycling dari kunci, kunci rumah, kunci mobil, apapun, itu Wow, untuk support program kita di Lapas Perempuan Denpasar. Terus kita oke. juga ada yang koleksi kunang-kunang kita, itu kita bikin dari logogram kita. Jadi kita kita fungsikan gitu, logogram kita masukin ke perhiasan, itu untuk support, teman-teman di Sepatu Kimin. Mmm. Nah itu, ada yang seperti itu, cuman, main collection kita tuh cuman dikit sebenarnya, ada yang namanya bersegi. Nah bersegi itu punya beberapa kriteria lagi. Nah itu tergantung dari finishing-nya. Karena kita Oh, ada beberapa teknik yang kita main teknik, ada yang plain biasa, sekarang udah kita nggak plain biasa tuh maksudnya yang halus ya, mhm. itu udah nggak kita buat lagi karena menurut kita, "Ih biasa, semua orang bisa bikin." Jadi Oh, ada beberapa teknik yang memang kayak itu memang, tekniknya kita bikin sendiri, sama ada yang cakar misalnya, itu alatnya kita bikin sendiri. Mhm. wow, itu Alat boleh untuk nggak sih, Kak, finishing-nya. boleh nggak share dikit aja tentang tekniknya itu gimana tuh? Tekniknya Mhm. kayak, kalau yang misalnya kalau finishing ya, kalau Mmm. finishing kalau misalnya nggak bisa digunain teknik, kita biasanya bikin alatnya sendiri. Jadi untuk mempermudah para pengrajin, jadi pengrajin juga nggak effort juga, terus biar mempercepat produksi, itu alatnya bukan alat yang heboh ya, maksudnya bukan alat yang, oh mesin segala macam, tapi, mata bornya itu kita dibikin sendiri, segala macam kayak gitu. Itu alat-alat yang simpel gitu, yang bisa, mempermudah kehidupan orang banyak, pengrajin. Oke. Sama, misalnya ada beberapa teknik yang orang mikirnya ini tekniknya tuh random, tapi sebenarnya enggak gitu, mereka harus, ngikutin pola tertentu gitu. Oke, ngomongin soal pengrajin nih, Kak, ya, aku juga lihat kan ada beberapa postingan Kunang Jawar itu, ada hashtag-nya yang tim pemulung kece. Ah, itu kece banget sih. Itu tuh apakah kalian, merangkul para pemulung logam terus jadiin karyawan Kunang Jawari atau gimana sih, Kak? Enggak, jadi kalau misalnya di Kunang hashtag tim pemulung kece itu untuk semua orang. Jadi, Ah, heeh, kita berusaha menginikan, pemulung ya, maksudnya, profesi pemulung yang kita ajak kerja itu TPS-TPS yang sekitar Denpasar sama bank sampah. Nah itu yang kita ajak kerja sama. Terus, untuk tim pemulung kece ini, itu untuk, kita, terus untuk pengrajin kita, untuk kalian semua. Jadi, itu bukan suatu dengan adanya para pemulung ini sebenarnya, circularity itu bisa tercapai loh sebenarnya. Jadi bukan sesuatu profesi yang kesannya tuh hina gitu, atau kesannya tuh ini banget gitu. Jadi, mencoba biar, itu tetap suatu profesi yang tetap harus dihormatin juga dan itu telah menghidupi khalayak orang banyak gitu, terutama karena sistem pembuangan sampah yang ada di Indonesia ya, kan masih menggunakan banyak pemulung gitu. Jadi itu juga salah satu sebabnya kita nggak ngumpulin, sampah kita sendiri gitu. Jadi kita lebih baik bekerja sama dengan TPS-TPS atau bank sampah karena sebenarnya udah ada sistemnya sendiri yang bekerja dengan cukup baik. oke. Jadi biar nggak ngambil rezeki orang gitu, Jadi cerita. ngajakin orang restoran aja Heeh. gitu ya, Kak. Oke. Nah, kalau misi yang pengen Kak Dian angkat dari usaha ini apa sih, Kak? Aku kan juga, lihat nih ada slogan "Sharing is caring". Nah, itu kan juga kayak, apakah dari yang Kak Dian bilang tadi itu kayak, ngajakin orang untuk kerja sama gitu atau sebenarnya maknanya gimana sih, Kak?
Luas, yes, satu itu karena salah satu SDG UN yang kita tuju itu adalah partnership for the goals. Jadi kita memang ada, kalau dulu itu kita slogan kita itu lebih banyak ke we revalue, educate, and empower karena kita kan punya program ya. Revalue itu sendiri itu maksudnya itu, salah satu, misi kita revalue, educate, and empower. Revalue itu kita sebenarnya bisa naikin loh, nilai sampah itu semaksimal yang kita bisa gitu. Maksudnya kan, apa sih sampah kok bisa jadi perhiasan, tapi yang benar-benar jadi perhiasan. Nah itu kita naikin tuh nilainya. Jadi, nggak usah tanggung-tanggung, naikin aja senaik-naiknya gitu. Terus educate juga. Nah educate itu fungsinya yang sharing is caring itu juga educate itu juga. Terus kita juga, udah pernah live beberapa kali dengan beberapa, mitra-mitra yayasan kita. Jadi biar tahu keadaan sebenarnya itu seperti ini loh. Terus kita juga sharing tentang, metal waste itu sendiri, tentang logam itu kayak apa, terus habis itu, teknik-teknik juga kayak apa, terus, hal-hal yang mungkin apa ya, nggak terlalu banyak lah karena kita kan main di ranah yang ini ya, yang nggak terlalu banyak ya, maksudnya kayak logam bekas terus perhiasan gitu kan nggak terlalu banyak. Itu juga terus kalau empower itu kan karena kita juga punya program sebenarnya. Kita punya program, skill development, kita juga punya program kita kerjasama dengan beberapa mitra organisasi, bermitra dengan beberapa organisasi atau yayasan juga. Oh, Empower-nya tuh di situ dan educate. wow, empower dan educate. Wow, keren banget, keren. Mungkin jadi pertanyaan penutup nih ya, Kak, aku pengen denger dong dari Kak Dian buat sobat cuan yang mungkin pengen memulai bisnis yang, di dalam lingkup, jewelry ini tuh dan, ada nggak sih pesan dari Kak Dian buat, mereka yang pengen memulai bisnis ini gitu? Coba aja jangan kebanyakan mikir. Bener. Soalnya kalau kayak yang tadi, aku, apa, kasih tahu, awalnya tuh kayak nyoba berbagai macam material gitu, cuman kita kan, aku pribadi lebih paham logam daripada material lain, ngapain sih, ngeribetin diri, apa, eksperimen dengan material-material lain gitu, mendingan fokus aja di material, tapi yang seperti apa, yang ya udah lanjut aja, soalnya kalau misalnya nggak, kebanyakan mikir, lama, nggak jalan-jalan, Nanti diambil orang ya, Kak, ya? terus nanti diambil orang, Heeh. heeh, terus kita ada orang-orang yang harus kita nafkahi, Oke. seperti Oke. itu sih. Oke oke. Terima kasih Kak Dian atas, Terima waktunya hari kasih. ini. Aku senang banget sih karena ini emang unik banget dan aku, gimana ya, berbagi dengan sobat cuan kalau misalnya ada bisnis unik yang bisa kita mulai untuk mencari cuan hari ini, gitu. Terima kasih Kak Dian, semoga Terima Kunang Jawa kasih. selalu sukses selalu dan semoga suatu hari mungkin bisa bisa purchase gitu aku untuk Kunang Amin. Jawa Harga ini. kita nggak terlalu mahal kok, cie. Waduh. Oke. Di mana-mana tetap hashtag-nya jangan lupa jualan. Oke oke oke, terima kasih Kak Dian, sehat Terima selalu. kasih.